Terima kasih Mbak Reza dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tak terbilang ini. Semoga saja ini akan menambah rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat dan ampunan senantiasa dicurahkan kepada kita. Insyaallah sampai akhir zaman nanti. Salawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya jahiliyah menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, betapa juga pentingnya penerapan protokol keimanan ini, ya, karena memang harus seimbang antara vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Dan ini semua adalah untuk menjaga juga sehatnya keimanan kita dari kerusakan. Karena memang sudah dikatakan oleh para ulama itu bahwa iman itu kan kadarnya naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, maka di samping penerapan protokol kesehatan yang senantiasa diingatkan di segala bidang, baik medsos, ya, kemudian lewat media apapun, supaya itu dilakukan, maka protokol keimanan ini sangat penting juga kita terapkan, terutama di masa pandemi dan seterusnya. Karena ini semua sekali lagi adalah untuk menjaga diri dan juga orang lain dari penyebaran segala macam penyakit, terutama kan memang saat ini adalah COVID-19 itu. Dan insya Allah akan bisa memutus rantai penyebarannya. Maka tinjauan penerapan protokol keimanan ini adalah untuk menjaga sehatnya keimanan ini dari kerusakan batin. Dan semoga dengan ini semua kebaikan-kebaikan akan terus terlihat dan kemudian menjadikan masyarakatnya kembali tentram, damai, baldatun, toiwatun, warabul ghafur. Para pendengar sekalian, pentingnya itu semua adalah karena memang setiap diri yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu hatinya itu rentan sekali diserang oleh virus-virus yang disebarluaskan oleh setan. Sehingga laknatullah itu, setan laknatullah ini akan bisa merampas keimanan dari hati kita. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hanifah itu pernah berkata, tidak boleh kita dikatakan bahwa setan itu merampas iman dari hati seseorang hamba yang beriman kepada Allah, yang mukmin secara paksa dan sewenang-wenang. Namun bisa dikatakan bahwa seorang hamba itu meninggalkan atau mengabaikan imanannya memang pada saat setan bisa merampasnya.
Nah, protokol keimanan adalah aturan atau ketentuan yang harus kita ikuti selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga di dalam beraktivitas secara syar'i dan aman pada saat menjalani aktivitas kita kesehari-harian kita. Para pendengar, nah, hal apa saja yang harus kita terapkan? Yang pertama adalah selalu mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah saat kita mendapatkan atau menyaksikan sesuatu. Jadi kalau misalnya mendapatkan kenikmatan, tidak lupa juga bersyukur. Alhamdulillah. Dilanjutkan, Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an ma'as solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, seperti itu. Ataupun kalau mendapatkan musibah atau juga melihatnya, maka kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Juga kita mendapatkan sesuatu yang terasa berat, ya, kita langsung mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau terlanjur berbuat salah, dosa, khilaf, tidak lupa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Nah, dan untuk memulai segala sesuatu agar tadi tidak mendapatkan godaan dari syaitan yang terkutuk adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi hujal karim minasyaitonirrajim. Nah, karena senantiasa hati kita ini kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi pertolongan, ya, yang menjaga kita, yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur, yang senantiasa menjaga sekecil-kecilnya dari diri kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka insyaallah keamanan kita akan terjaga. Kita akan senantiasa terlindungi. Yang kedua, harus tetap diterapkan menyayangi, mencintai dan menolong sesama. Kan sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga di hadis lain, kalau kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Apakah kalian suka aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Ya, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, inilah perlunya tali ikatan persaudaraan, seduluran, sekarang sering disampaikan oleh kelompok milenial ini adalah seduluran saklawase. Ini tidak lain adalah perwujudan daripada surat Al-Hujurat bahwa innamal mu'minu ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara, atau seperti yang sudah saya sampaikan dari Rasulullah tadi, tidaklah beriman seseorang sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka pendengar sekalian yang berbahagia, maka di saat sedang krisis semacam ini, di saat mendapatkan ujian besar, wabah semacam ini, maka perlunya saling sayang menyayangi adalah bisa saling tolong menolong di antara saudara-saudara kita.
bahwa kita memang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain hadis Rasulullah tadi adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam kebaikan ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi jangan tolong-menolong di dalam kejelekan dan perbuatan dosa. Nah, maka insya Allah dengan saling melepaskan satu dengan lain beban-beban yang ada di saudara kita, maka akan bisa memperkuat tali persaudaraan kita, dan insya Allah inilah penerapan protokol keimanan yang juga akan menghilangkan segala kesedihan, kesusahan, dan berbagai macam penyakit. Karena kalau sedih, ya susah, malah penyakit itu akan terus masuk ke dalam diri kita. Imun kita akan menjadi berkurang, bahkan boleh jadi bisa hilang. Yang ketiga adalah tidak lupa senantiasa berdoa, ya, yang penting ya, agar iman kita ini kuat dan terjaga. Bukankah sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya iman itu akan rusak dalam diri kalian sebagaimana rusaknya baju, maka mohonlah kepada Allah untuk memperbarui iman dalam kalbu kalian. Ya, dengan doa yang pendek ini yang senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada kerusakan di dalam iman kita. Kita mohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada ajaranmu. Atau juga dituntunkan di Al-Imran 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi rahmat. Maka para pendengar sekalian dan Mbak Reza, kalau kita ini mampu menerapkan protokol keimanan, maka niscaya keimanan kita akan terjaga. Dan imun keimanan kita akan semakin kuat. Orang yang kuat, insya Allah itulah yang sehat. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang terdampak COVID ini pun akan bisa kita bantu dengan tolong-menolong tadi, dengan sedekah infak yang kita berikan kepada mereka sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semogalah dengan pencerahan pagi hari ini kami sekedar mengingatkan saja untuk diri dan semua pendengar RRI Malang dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga diimbangi dengan protokol keimanan dengan sebaik-baiknya, insya Allah lahir dan batin kita akan terhindar dari berbagai macam virus dan juga berbagai macam penyakit. Jadi itulah protokol keimanan yang terus harus kita lakukan sehingga ibadah juga menjadi nikmat, aktivitas sehari-hari juga menjadi enak. Nah, maka segala sesuatu kalau imbang, maka kembalinya adalah kebaikan pada diri kita sendiri. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tapi jangan lupa juga senantiasa kita zikir pagi dan sore dan berselawat untuk Rasulullah SAW agar sekali lagi kembalinya pada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil alil adzim. Begitu Mbak Reza.